Ini adalah video Coach Hafidin yang sedang istirahat di rest area 13 ke arah Jakarta. Karena tadi ada yang bertanya soal menangani istri yang ngamuk pada saat suami gilir ke istri yang lain. Teman-teman, ya aslinya sih itu efek dari belum kawamnya suami. Tapi nggak apa-apa, nggak masalah, santai saja. Yang pasti bagaimana cara menanganinya menurut pendekatan spiritual, maka saya harus menyampaikan pada teman-teman bahwa ingatlah, setiap ayat dalam Al-Quran itu atau setiap syariat yang Allah turunkan itu, dari mulai syariat yang paling terkecil sampai paling terbesar, dari urusan menyingkirkan bebatuan yang membahayakan orang lain, sampai ngurusin iqamatuddin dengan jihad fisabilillah, itu semuanya adalah atas ridho dan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang yakinlah semuanya itu, seluruh syariat itu, seluruh ayat itu ada jaminan dari Allah. Kenapa bisa begitu? Karena ingat, setiap ayat dalam Al-Quran, setiap syariat yang Allah turunkan, pasti ada yang namanya sultanan nasiro. Sultanan nasiro. Makanya gak usah ragu, laksanakan saja perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat, gilir itu perintah Allah, bukan perintah istri, bukan keinginan istri. Makanya kalau gilir, niatnya karena ingin mendekatkan diri kepada Allah dengan cara komitmen, tulus, seadanya, sesuai dengan standar syariat, nggak usah dibuat-buat gitu. Ya begitulah kira-kira. Jadi kalau kita meyakini bahwa kita dalam rangka taslim pada Allah, pada kepatuhan total kepada Allah, atau pada saat memang ingin ibadah kepada Allah, maka yakinlah Allah pasti akan membantu, pasti Allah akan menolong. Namanya sultanan nasiro. Makanya silakan diasah datangnya sultanan nasiro ini dengan doa, Rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrajni mukhraja sidqi waj'alni min ladunka sultanan nasiro. Gitu. Silakan diasah di malam hari, boleh, silakan. Tapi yakini bahwa setiap ayat, setiap ini itu ada sultanan nasiro. Maka siapa yang mengamalkan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena tuntutan, gitu kan, siapapun, maka insya Allah Allah akan menolong. Istri yang berontak itu serahkan saja kepada Allah. Istri yang bikin huru hara, serahkan saja kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bilanglah sama Allah, Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wa la quwata illa billah, saya mau gilir. Gitu. Untuk itu, siapapun yang tidak mendukung ini, kuserahkan kepada Engkau, tolong bereskan ya Allah. Begitu, itulah makna tawakal yang sebenarnya tuh begitu. Tawakal tuh aslinya begitu. Kita punya pekerjaan, yang pekerjaan itu kita yakin tidak mampu untuk mengendalikannya, maka akhirnya pekerjakan saja pekerjaan itu sesuai dengan standar syariat yang sudah Allah berikan. Tetapi resiko dari pelaksanaan syariat itu serahkan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kebiasaan aku, Coach Hafidin, kebiasaannya begitu. Maka saya tidak pernah takut mengamalkan syariat apapun.
Sebab kalau saya sungguh-sungguh, kalau saya serius, kalau saya ikhlas, kalau saya betul-betul ittiba pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka saya pasti akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu mah pasti, karena kalimatnya intang surullah yang surkum. Intang surullah yang surkum. Apalagi kalau ditambah melaksanakan syariat karena untuk menambah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada urusannya antara gilir dengan cinta kepada Allah, ada hubungannya antara gilir dengan iqamatuddin. Ada hubungannya antara poligami dengan kesetiaan dan komitmen kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau frame-nya itu sudah kayak begitu, ya insyaallah karang sehebat apapun akan tumbang dengan prinsip dasar seperti ini. Saya punya istri tidak semuanya lemah lembut, enggak ada yang keras kepala. Tapi keras kepalanya istri, alhamdulillah Allah tunjukkan cara menaklukkannya seperti tadi. Kita melurus saja siratal mustaqim, melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa taala. Siratal mustaqim, lurus saja. Ya Allah, aku tidak penting dunia ini seperti apa. Yang penting aku tak menjadi hambamu dan akan melaksanakan dua prinsip dasar yang paling utama dalam ibadah, yaitu apa? Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan ittiba pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Udah selesai sampai situ. Kilir itu hukumnya wajib dan harus adil. Maka berbuat adillah dalam gilir. Lalu gimana kalau istri ngamuk? Serahkan kepada Allah, bukan urusan kita. Yakinilah sebagaimana kita menyaksikan Nabi itu pada saat perang Badar, keinginan Nabi itu bukan menghadapi Abu Jahal, bukan. Tapi pengennya menghadapi Abu Sufyan yang lagi bawa perbendaharaan, yang lagi bawa uang, yang sedikit sekali pasukannya, yang tidak bahkan sedikit sekali kemudian persenjataannya. Tapi kata Allah, Muhammad, memang tujuan kamu dari Madinah mau menyerang, mau ngerampok hartanya siapa? Apa tuh namanya tuh? Abu Sufyan, karena memang itu harta-harta umat Islam yang diambil oleh mereka. Tapi aku tidak mau itu. Aku maunya kamu selesaikan tugas untuk menghadapi Abu Jahal. Maka Rasulullah dengan berat luar biasa, para sahabat pun demikian luar biasa. Tetapi Rasulullah dan para sahabat yakin betul bahwa perintah Allah ini pasti mendatangkan pertolongan terbaik. Maka hanya dengan 330 orang Rasulullah Muhammad SAW sanggup menumbangkan kekuatan pasukan yang namanya siapa tuh? Pasukannya Abu Jahal yang lebih dari 1.300. Nah lah, terus apa hubungannya kok cerita itu? Ada hubungannya, bos. Tadi itu hubungannya. Setiap syariat itu ada sultannya. Kalau Allah sudah memerintahkan sesuatu untuk sesuai dengan itu dalam pengertian ittiba dalam istilah Islam, gitu. Kata Allah, in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni, kata Rasulullah SAW. Maka sudah lakukan saja. Sisanya berikan sama Allah Subhanahu wa taala, biarkan Allah yang mengurus. Maka karena Rasulullah demikian sikapnya terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala, maka Allah menurunkan 50 malaikat. 50 malaikat. 5.000 malaikat Allah turunkan untuk menolong siapa? Menolong Rasulullah Muhammad SAW dari kekejaman pasukannya siapa tuh? Pasukannya si siapa? Abu Jahal gitu. Nah, sekarang emang ada bedanya gitu loh. Gilir harus adil dengan jihad, apa bedanya? Gak ada bedanya, bos. Sama saja gitu. Makanya pas udah laksanakan saja. Yang penting kaidahnya sama, laksanakan, urusan resiko serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tugas manusia itu hanya satu, yaitu apa? Iyyaka na'budu. Kalau sulit, iyyaka nasta'in. Masih ingat kan rumusnya? Kalau tugas manusia itu hanya iyyaka na'budu. Oke, iyyaka na'budu. Itu tugas manusia tuh.
Tapi kalau sulit melaksanakannya, ya kan nasta'in, gak usah sok-sokan gitu loh, gak usah sok mikirin gitu. Makanya gitu, kalau sudah mau beramal, seluruh urusan kita dari mulai urusan istri, anak segala macam selesai, biarkan Allah yang ngurus. Mau ilustrasi yang lebih hebat lagi. Kalau Anda mau sholat, kan pasti tuh ninggalin bisnis, ninggalin anak, ninggalin istri, terus ngapain? Sama bos. Aku mau sholat ya Allah, ku tinggalkan seluruh urusanku dunia ini, kuserahkan kepada engkau, kau urus. Gitu. Kan sama. Kan sama. Sama saja. Makanya gilir juga sama. Mau istri ngomong apa, bodo amat. Karena apa? Istri tidak lebih hebat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bengalnya istri, tidak mau patuhnya istri kepada kita, bikin gara-garanya istri kepada kita, nggak ada artinya bos, nggak ada artinya sama sekali, tidak ada, gitu, nggak ada. Karena apa? Jika Allah sudah melihat hambanya yang tulus ibadah kepadanya dan betul-betul melaksanakan syariat sesuai dengan standar yang Allah tetapkan, maka masya Allah ya akhi, Allah akan datang sebagai penolongmu, Allah akan datang sebagai habibmu, Allah datang sebagai khalil, Allah akan datang sebagai kekuatan yang akan menjamin engkau baik-baik saja. Oke, udah yakin belum? Kalau belum nanti tambah lagi ya. Ini mau sholat apa? Mau sholat apa? Mau sholat duhur. Mau sholat duhur. Karena saya mau ke Jakarta. Insya Allah mau ngisi apa tuh? Ngisi pembekalan privat mentoring tahap pertama. Kita doakan ya, semoga lancar dan yang diajak ngomong paham. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.